Halo sobat, jumpa lagi. Mempersembahkan kisah karya Esa Mintarja yang berjudul Mata Air di Bayangan Bukit. Pada kesempatan ini, dalam episode Daruwerdi dan Utusan Pusporuri. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Apakah rencanamu, Ger? Sedang termangu-mangu, namun kemudian katanya, sebaiknya aku tidak mengatakannya. Mengapa? Bertanya Kiai Kandri. Seolah-olah aku merasa bahwa aku adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan yang panjang. Dan seolah-olah aku tidak mau menerima kenyataan bahwa Kiailah orang yang pertama-tama melihat manfaat air di telaga ini. Kiai Kandri tersenyum, katanya, aku bukan anak-anak, Ger, bukan pula orang yang ingin berada di atas nama orang lain. Apakah aku harus menutup penglihatanku tentang Angger yang tentu sudah sejak lama memperhatikan air yang melimpah ini? Bukankah Angger pernah berkata bahwa hambatan yang paling besar datang dari sanak kadang? Dan tetangga Angger sendiri yang menganggap bahwa setiap perubahan akan berarti pengingkaran terhadap peradaban yang telah ada. Lideng mengangguk-angguk, kemudian katanya, terserahlah kepada Kiai, tetapi jika Kiai mau mendengar, biarlah aku katakan serba sedikit tentang sebuah impian. Katakan, Ger. Kiai, di bawah bukit ini telah memerintah dua orang buyut yang sebenarnya adalah saudara kembar. Aku sudah melihat tugu kecil bertulis yang merupakan batas dari dua kelompok pedukuhan yang dipimpin oleh dua orang saudara kembar itu, Ger. Ya, Kiai, tugu itu dibuat dekat sebelum Ki Buyut yang lama, yang menjadi tetua daerah ini wafat. Lideng berhenti jenak, lalu ternyata bahwa kedua anak kembarnya telah memenuhi harapannya. Mereka memimpin kedua kelompok pedukuhan itu dengan rukun sampai saat ini. Nah, rencanaku itu adalah meyakinkan kedua orang buyut itu bahwa air akan sangat berguna bagi sawah mereka yang kering di musim kemarau. Kau sudah mencoba? Jelideng menggelengkan kepalanya, katanya, belum, Kiai. Mengapa? Apakah Ki Buyut menurut pertimbanganmu juga tidak ingin melihat kemungkinan yang baik bagi masa depan itu? Bukan, Kiai, aku memang belum sempat. Belum sempat? Apakah kerjamu selama ini? Lideng tersenyum, katanya, aku juga belum lama kembali ke kampung halaman setelah aku pergi merantau menjelajahi daerah yang luas. Kiai Kandri menarik napas dalam-dalam, katanya, aku sudah menduga Angger tentu bukan sekedar anak pedukuhan ini. Tidak lebih dan tidak kurang, ke depan Angger itulah yang membuat Angger berbeda dengan kawan-kawan Angger di sini. Aku pergi sejak aku masih kecil, itulah sebabnya ketika aku kembali kepada ibuku, seorang yang telah menjadi janda, banyak orang yang tidak dapat mengenali aku lagi. Bahkan orang-orang tua di pedukuhan ini pun telah banyak yang melupakan bahwa dari biungku itu pernah lahir seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi besar di perantauan. Kiai Kandri mengangguk-angguk, namun dengan demikian ia mendapat sedikit gambaran tentang anak muda yang menyebut dirinya Jelideng itu. Jelideng tentu bertemu dengan seseorang di perantauannya yang kemudian membimbingnya dalam olah kanuragan. Setelah ia mempunyai bekal yang cukup, maka ia melanjutkan perantauannya dan kemudian kembali ke kampung halamannya. Tapi di samping Jelideng masih ada seorang anak muda yang lain,
yang bernama Daruwerdi. Mungkin anak muda itu mempunyai cerita yang lain tentang dirinya. Terbersit keinginannya untuk bertanya sesuatu tentang Daruwerdi. Tapi seperti yang pernah dilakukan agaknya Jeliteng tidak dapat atau tidak mau mengatakan tentang anak muda yang agak lain dari kawan-kawannya di pedukuhan itu. Kyai Kanthi menarik napas ketika Jeliteng bertanya, apakah yang Kyai renungkan tentang perantauanku itu atau tentang hal lain yang bersangkut paut dengan air itu? Ya, Ngger, Kyai Kanthi terbata-bata. Tentu tentang air yang melimpah itu, tentang rencanamu untuk menguasai air dan memanfaatkannya bagi dua kelompok pedukuhan itu. Kau belum menyebut nama kedua pedukuhan itu. Di tugu itu telah tertulis, jawab Jeliteng. Yang ditulis hanyalah satu nama. Ki Buyut telah memerintah daerah yang bernama Lumban, yang terdiri dari beberapa pedukuhan besar dan kecil dan tunduk kepada yang dimuliakan Maharaja Majapahit yang atas kehendaknya dan disetujui oleh para bebahu, telah membagi daerahnya menjadi dua bagian yang akan dipimpin masing-masing oleh seorang dari kedua anak kembarnya. Nah, itulah namanya, Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Ki Buyut yang tua memerintah Lumban Kulon, sedang Ki Buyut yang muda memimpin kelompok-kelompok pedukuhan di Lumban Wetan. Pembagian itu telah terjadi pada masa kedua anak kembar itu masih muda. Sejak daerah ini masih langsung tunduk di bawah kekuasaan Mojopahit serta para adipati di bawah kuasanya. Sekarang setelah kekuasaan dipindah ke Demak, dengan sendirinya kami berada di bawah kekuasaan Sultan Demak. Dan kedua orang buyut itu sudah menjadi kakek-kakek. Sebenarnya kini anak-anak mereka lah yang mengambil alih pimpinan atas daerah Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Kyai Kanthi mengangguk-angguk, gambarannya mengenai daerah yang dihadapinya menjadi semakin jelas. Nah Kyai, berkata Jeliteng kemudian, Kyai lah orang yang pertama-tama akan melakukan pekerjaan yang tentu akan sangat bermanfaat bagi daerah Lumban seluruhnya. Aku akan mencoba menjadi penghubung kelak dengan kedua buyut yang sudah tua itu, namun yang masih dengan tekun berusaha memimpin daerah masing-masing sebaik-baiknya. Terima kasih, Ngger. Tetapi yang dapat aku lakukan dengan anak gadisku tentang merupakan pekerjaan yang sangat lamban dan mungkin tidak banyak manfaatnya. Jeliteng tertawa, katanya, Kyai, bukan maksudku untuk mengurangi kemungkinan yang dapat Kyai lakukan, tetapi adalah benar-benar karena aku ingin melihat manfaat dari air seperti yang Kyai kehendaki. Anak muda itu berhenti jenak lalu, apakah Kyai tidak berkeberatan jika aku membantu Kyai? Mungkin Kyai memerlukan tenaga seorang laki-laki untuk membantu Kyai, bukan saja membuat parit untuk mengalahkan arus air itu, tapi juga untuk membuat sebuah gubuk kecil sebelum Kyai sempat membuat sebuah rumah yang pantas. Tiba-tiba saja sebelum Kyai Kanthi menjawab terdengar suara swasti dari balik pohon. Itu tidak perlu, Ayah. Kita yang sudah menetapkan rencana sejak kita belum bertemu dengan siapapun harus berani melaksanakan sampai selesai tanpa orang lain. Jeliteng mengerutkan keringnya, namun Kyai Kanthi lah yang menjawab. Swasti, hatimu memang keras, tetapi kita jangan menyia-nyiakan setiap uluran tangan. Memang kita yang sudah terbiasa hidup terpisah karena kita tenggelam dalam kesibukan padepokan, kadang-kadang merasa bahwa kita akan dapat menyelesaikan semua persoalan kita tanpa orang lain. Di Pucang Sewu kita kurang dapat berhubungan dengan orang-orang pedukuhan, sehingga kita terlalu yakin akan diri kita sendiri. Swasti, sebaiknya kita merubah cara hidup yang demikian. Tidak-tidaknya kita mulai mencoba menyesuaikan diri dengan daerah yang baru ini. Sejenak Kyai Kanthi menunggu, tetapi ia tidak mendengar lagi jawaban anaknya. Orang tua itu sadar bahwa kata-katanya tentu tidak memberikan kepuasan sepenuhnya pada anaknya, tapi akan mencoba untuk melakukannya, mencoba untuk memperbarui tata cara hidupnya di antara orang banyak.
Angger, berkata Kiai Kanthi kemudian. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Mungkin kami masih harus belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan kami yang baru di daerah Lumban ini. Jeliteng tersenyum, katanya, baiklah Kiai, tentu aku pun akan mencoba menyesuaikan diri dengan cara hidup Kiai dan anak gadis Kiai. Tapi Kiai jangan terlalu cemas. Aku telah melaksanakan pesan Kiai untuk sementara tidak bercerita tentang kedatangan Kiai dan rencana Kiai menetap di sini. Tetapi jika Kiai mulai berbuat sesuatu di sini, maka tanpa mengatakan kepada siapapun juga, orang-orang Lumban tentu akan mengetahuinya juga. Kiai Kanthi mengangguk-angguk, jawabnya. Tentu nggih, tetapi nampaknya orang-orang Lumban adalah orang-orang yang ramah seperti Angger. Jeliteng tertawa, kemudian katanya, aku akan pulang dahulu Kiai, besok aku akan datang sambil membawa alat-alat yang Kiai perlukan. Aku akan datang sebelum matahari terbit agar tidak menarik perhatian orang lain jika mereka melihat aku membawa kapak cangkul dan alat-alat lain. Terima kasih Ngir, aku juga sudah membawa 1-2 macam alat seperti itu. Tapi memang kurang mencukupi, karena itu kami berterima kasih jika Ngir bersedia membawa untuk kami. Kiai Kanthi menjadi ragu-ragu jenak, baru kemudian ia melanjutkan. Tetapi selain alat-alat itu, sebenarnya lah kami memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng mengerutkan keningnya, namun ia pun kemudian tertawa pendek, katanya. Baiklah Kiai, aku akan membawa belanga, kelenteng, dan tempayan. Saat kemudian Jeliteng itu pun telah meninggalkan Kiai Kanthi dan anak gadisnya. Yang bersungut-sungut dengan nada datar, Swasti berkata, ayah sudah menyeret orang lain dalam kerja ini. Ayahnya tersenyum, jawabnya, jangan marah Swasti. Pertolongan itu harus kita terima. Nampaknya Jeliteng bukan orang yang mempunyai pamrih terlalu banyak. Apalagi ia memang sudah mempunyai rencana sebelumnya. Tidak. Rencana itu baru timbul di kepalanya setelah ia bertemu dengan ayah. Kok salah Swasti? Jeliteng tentu sudah memperhatikan air ini sejak lama. Jika tidak, ia tidak akan mengenal daerah ini demikian baiknya seperti mengenal halaman rumahnya sendiri. Swasti tidak menjawab, agaknya yang dikatakan ayahnya itu memang benar. Dalam pada itu, Jeliteng telah turun dengan tergesa-gesa agar ibunya tidak menunggunya terlalu lama. Ia masih harus mencari beberapa potong kayu untuk menghilangkan jejak pertemuannya dengan orang tua yang masih belum bersedia untuk dikenal oleh orang lain itu. Tetapi Jeliteng tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan beberapa potong kayu, bahkan dalam waktu yang singkat. Ia sudah memanggul seonggok kayu yang sudah agak kering. Namun langkahnya terhenti ketika ia sampai di pinggiran hutan. Ia mendengar suara orang berbantah cukup keras sehingga suaranya menembus pepohonan yang sudah mulai menipis. Karena itu maka Jeliteng pun kemudian sangat hati-hati. Ia jarang mendengar orang-orang Lumban berbantah. Bahkan seandainya mereka orang Lumban pun, apakah yang mereka cari di pinggir hutan itu? Debar jantung Jeliteng menjadi semakin keras ketika suara itu menjadi semakin dikenal. Di luar sadarnya ia berdesis, Daruwerdi. Sebenarnya lah ketika ia dengan jelas berhati-hati berhasil mengintip dari balik gerumbul-gerumbul yang lebat di pinggiran hutan itu, ia melihat Daruwerdi sedang berbantah dengan 2 orang yang berwajah kasar. Aku tidak akan berkata apa-apa tentang pusaka itu, berkata Daruwerdi. Kau jangan membuat kami marah, sahut salah seorang dari kedua orang berwajah kasar itu. Kiai Pusporuri sudah memberikan wewenang kepadaku untuk mendapat keterangan tentang pusaka itu dari seorang anak muda dari Lumban yang bernama Daruwerdi. Apakah kau masih akan ingkar? Sudah 1000 kali aku katakan, aku tidak ingkar. Aku adalah Daruwerdi yang mengerti serba sedikit tentang pusaka-pusaka itu, tetapi aku hanya akan berbicara dengan Kiai Pusporuri sendiri atau kepada Syekh Ular Sanca bertanduk genap. Persetan, aku tidak mengerti kata-katamu.
Jangan mengigo seperti orang gila, katakan sesuatu tentang pusaka itu. Atau berikan saja kepada kami jika memang sudah berhasil kau dapatkan. Daruwardi menjadi semakin tegang dari balik gerumbul. Jeliteng melihat bagaimana anak muda itu berusaha mengendalikan diri. Kisanak, berkata Daruwardi, jangan memaksa kecuali jika aku berhadapan dengan seekor ular sanca bertanduk genap. Anak iblis, mengapa kau mengigo tentang ular sanca? Kyai Puspoluri sudah memberikan wewenang kepada kami untuk melakukan apa saja. Aku harus kembali ke Padepokan Puspoluri dengan keterangan yang jelas, atau membawa pusaka itu langsung untuk kami serahkan kepada guru. Daruwardi menggeleng jawabnya, Kisanak, jelas bahwa kalian bukanlah utusan Kyai Puspoluri. Kalian sama sekali tidak membawa tanda-tanda atau ciri-ciri dari Padepokan Puspoluri. Aku adalah muridnya terpercaya. Aku pakai sabuk kulit ular. Hei, apa sabuk semacam ini yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap? Daruwardi tiba-tiba saja tertawa, katanya. Ikat pinggang semacam itu dapat dibuat oleh siapapun. Tiap orang dapat menangkap seekor ular sanca kemudian mengambil kulitnya. Jadi apa yang kau maksud dengan tanda-tanda atau ciri dari Padepokan Puspoluri? Dan apakah yang kau maksud dengan ular sanca bertanduk genap? Itulah yang menunjukkan kepadaku bahwa kalian sama sekali bukan utusan dari Padepokan Puspoluri. Jika kau memang murid Kyai Puspoluri, kalian akan dapat mengatakan ciri-ciri khusus dari padepokan itu, atau kalian tahu pasti siapakah ular sanca bertanduk genap itu? Wajah kedua orang itu menjadi merah padam. Yang bertubuh tinggi besar menggeram, persetan menurut Kyai Puspoluri. Hari ini aku harus menjumpaimu di sini karena kira kau kira dari siapa? Kami mengetahui bahwa aku harus datang menemuimu di sini. Daruwardi termangu-mangu jenak, namun kemudian katanya, mungkin kau dapat menyadap rahasia pertemuan itu, tetapi aku tetap yakin bahwa kalian bukan murid Kyai Puspoluri. Jadi, kau tetap tidak mengakui kehadiran kami. Tempat ini hanya kami ketahui dari Kyai Puspoluri. Nama Daruwardi pun kami dengar dari Kyai Puspoluri. Pesan untuk mengenakan ikat pinggang kulit ular semanca ini pun diucapkan oleh Kyai Puspoluri pula. Jika mungkin Kyai Puspoluri lupa memberikan pesan yang lain, itu bukan salah kami. Daruwardi memandang kedua orang itu berganti-ganti, namun akhirnya dengan ketetapan hati yang menggeleng dan menjawab tegas, tidak, aku tidak percaya kepada kalian. Dua orang itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran seperti Daruwardi sendiri. Karena itu maka ketika kedua orang itu bergeser merenggang, Daruwardi justru melompat surut sambil mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Kau memang terlalu sombong, anak lumban. Tinggi-tinggi ilmu yang pernah kau capai. Kau adalah anak pedukuhan kecil dan miskin. Apalagi kau berhadapan dengan dua orang sekaligus. Jika kau masih mempunyai otak, pikirlah 10 kali lebih sebelum kau menyesal. Daruwardi menggeram dengan suara datar. Ia menjawab, jangan mengigo lagi. Sebut siapa sebenarnya kalian berdua sebelum kalian mati. Gila, kau anak lumban akan membunuh kami berdua. Kita akan melihat siapakah yang akan terbunuh. Sejenak kedua orang berwajah kasar itu termangu-mangu, namun salah seorang berkata, aku akan menyampaikan kepada Kyai Puspoluri bahwa kami terpaksa membunuh anak lumban yang bernama Daruwardi karena ia sudah menghina utusan yang mendapat wewenang sepenuhnya dari Padepokan Puspoluri. Daruwardi tidak menjawab, tapi ia sudah bersiap sepenuhnya untuk bertempur melawan kedua orang itu. Namun dalam pada itu ketiga orang yang sudah bersiap untuk berkelahi itu telah dikejutkan oleh suara derap seekor kuda. Ketika ketiganya berpaling, maka mereka melihat seekor kuda yang berpacu mendekat. Di punggung kuda itu nampak seorang penunggang yang nampaknya sudah terlalu lemah, sehingga seolah-olah tertelungkup memeluk leher kudanya. Daruwardi terkejut, ia pun segera melompat menyongsong penunggang kuda itu. Dengan serta-merta ia berusaha meraih kendali dan menahan kuda itu sehingga berhenti.
Sementara orang yang duduk di punggungnya benar-benar telah menjadi terlalu lemah untuk menarik kendali. Gila, tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi dan besar itu menggeram. Aku binasakan monyet yang ternyata belum mati itu. Tapi kawannya menahannya, katanya, tidak ada gunanya, biarlah ia bercerita apa yang terjadi. Anak lumban itu memang keras kepala. Jika ia mengetahui keadaan sebenarnya, maka ia akan menyadari dengan siapa ia berhadapan. Orang yang bertumbuh tinggi besar itu tertegun. Ia hanya berdesi saja ketika Daruwerdi menolong penunggang kuda yang ternyata telah terluka parah itu. Di lambungnya tergantung sepasang sarung pedang, tapi sudah kosong. Siapa kau? Daruwerdi meyakinkan. Ular sanca bertanduk genap. Ya, suaranya lemah, bermata berlian dan bertaring baja. Tepat, tetapi mengapa kau? Tandukku telah patah dan taringku telah lepas. Suaranya semakin lemah. Aku sudah menduga bahwa keduanya akan datang kemari. Mereka berhasil menyadap rahasia pertemuan ini. Mereka mencegat aku di perjalanan. Mereka mencoba membunuh dan melepas ikat pinggangku. Tetapi aku yakin kau tidak akan mengatakan sesuatu pada mereka. Aku tahu bahwa mereka bukan utusan Kyai Pusporuri, tetapi bagaimana dengan kau? Orang itu menjadi semakin lemah, namun dalam pada itu terdengar kedua orang kasar itu hampir berbareng tertawa. Salah seorang dari mereka berkata, ia akan mati, aku tidak peduli apakah ia akan mengatakan siapa sebenarnya kami berdua. Karena anak lumban itu pun akan segera mati pula. Biarlah kita tidak mendapatkan rahasia tentang pusaka itu. Tapi jika anak itu mati, maka Pusporuri tentu tidak akan mendapatkannya pula. Kita akan menjadi mulai bersama-sama dari permulaan. Karena kita sama sekali tidak mempunyai bahan apapun juga. Dalam berlomba dengan orang-orang Pusporuri, kita masih mempunyai harapan. Kawannya tidak menyaut, tetapi ia hanya mengangguk-angguk kecil. Sementara itu Daruwerdi masih menekuni orang yang terluka parah. Terdengar ia mengucapkan sepatah dua patah kata yang tidak jelas. Namun tiba-tiba setelah meletakkan kepala orang itu di atas rerumputan, Daruwerdi berdiri tegak dengan suara bergetar. Ia berkata, jadi kalian adalah sepasang demit yang paling gila di pesisir utara. Menurut utusan Kyai Pusporuri, kalian berdua adalah murid-murid dari perguruan Kendali Putih. Keduanya tertawa berbareng. Orang yang bertubuh tinggi besar menyaut, ya, kami datang dari perguruan Kendali Putih di pesisir Lor. Kami berdua telah mencegat tikus kecil yang ternyata kau sebut sebagai ular sanca bertanduk genap. Tetapi ia bukan seekor ular, ia tidak lebih dari seekor tikus. Gila, kalianlah yang tidak malu. Kalian berdua telah berkelahi seperti perempuan. Kalian tidak berani berperang tanding menghadapi ular sanca bersenjata rangkap ini. Dan sekarang kalian pun tentu akan berbuat serupa. Keduanya tertawa. Yang seorang menjawab, nasibmulah yang buruk. Kau akan mengalami luka parah dan akan mati. Aku kira tikus itu pun sudah mati ketika dengan tergesa-gesa aku datang ke tempat ini menggantikan kedudukannya. Tetapi aku masih mempunyai pertimbangan. Jika kau mau mengatakan sedikit saja mengenai rahasia pusaka itu, maka kau akan tetap hidup. Persetan, tidak ada orang yang akan tetap tinggal hidup jika ia tidak berusaha melindungi hidupnya sendiri. Setiap orang mengenal perguruan Kendali Putih yang sama sekali tidak memiliki warna putih seperti namanya, walau sepeletik pun. Jika demikian, kau pun akan mati seperti murid Pusporuri itu. Daruwerdi menggeram. Ia sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun ia masih sempat berkata kepada orang yang terluka parah itu, kuatkan, aku akan membunuh keduanya dan aku akan berusaha mengobati luka-lukamu. Di Lumban ada seorang dukun yang pandai. Yang terdengar adalah kedua orang murid dari Kendali Putih itu tertawa. Yang seorang berkata, puaskan dirimu dengan angan-angan gila itu, baru kemudian kau akan mati. Daruwerdi tidak menjawab. Ia bergeser setapak, kemudian berdiri dengan kaki renggang dan merendah di atas lututnya.
Orang yang bertubuh tinggi besar itulah yang tidak sabar lagi dengan garangnya ia menyerang lawannya. Ia tidak mau membuang banyak waktu sehingga dengan serta-merta ia sudah menggunakan senjatanya. Yang mengerikan, sebatang besi sepanjang pedang yang kasar dan di beberapa tempat nampak seolah-olah bergerigi tajam. Sementara kawannya pun telah mencabut senjatanya pula, benar-benar sebuah pedang yang besar. Sebutlah nama ayah ibundamu untuk yang terakhir kali, geram orang bertubuh tinggi dan besar itu. Daruwardi meloncat mengelakkan serangan lawannya sambil berdesih. Kita akan melihat siapakah yang akan mati, aku atau kalian berdua. Kedua lawan Daruwardi tidak menjawab, mereka serentak menyerang dengan garangnya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan. Sementara orang yang bertubuh tinggi besar itu menggeram seperti seekor harimau yang merunduk mangsanya. Daruwardi tidak mau menjadi korban senjata-senjata lawan yang mengerikan itu. Ia pun kemudian mencabut pedangnya pula. Dengan lincahnya ia berlompatan melawan kedua lawannya yang ternyata sangat garang dan kekar. Berapa langkah dari arena itu, murid dari perguruan Pusparuri yang sudah menjadi semakin lemah mencoba untuk melihat pertempuran yang sengit itu. Meskipun pandangan matanya mengabur, namun ia melihat betapa kasarnya orang-orang dari perguruan Kendali Putih itu. Seperti yang telah terjadi, maka ia tidak dapat mengelakkan diri dari bencana melawan keduanya. Meskipun keseimbangan perasaannya tidak secerah saat ia belum terluka, namun ia masih dapat melihat bahwa kedua orang Kendali Putih itu memang orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, di samping sifat mereka yang kasar dan liar. Tetapi Daruwardi dengan segala kemampuannya berusaha untuk dapat mengimbangi lawannya. Ia tidak mau jatuh menjadi korban seperti murid Kiai Pusparuri yang diberi nama ular sanca bertanduk genap itu. Selain murid dari perguruan Pusparuri itu, di belakang gerumbul masih ada orang lain yang memperhatikan perkelahian itu dengan seksama. Kali-kali nampak keningnya berkerut, namun kemudian anak muda yang di belakang gerumbul itu menarik nafas lega. Lideng pun mengikuti perkelahian itu dengan dada yang berdebar-debar. Ia melihat kegarangan dua orang dari perguruan Kendali Putih. Mereka bertempur bukan saja dengan ilmu yang mapan, tetapi mereka kadang-kadang juga berteriak-teriak dan membentak-bentak seperti orang-orang yang kerasukan setan. Sejenak Lideng termangu-mangu, tapi ia tidak beranjak dari tempatnya. Kadang-kadang ia menjadi bingung, apakah ia akan tetap bersembunyi di tempatnya? Apakah ia akan tetap membiarkan tingkah laku yang tidak jujur dari orang-orang Kendali Putih? Setelah usahanya untuk menipu Daruwardi tidak berhasil, maka ia mempergunakan kekerasan untuk membinasakannya sama sekali. Tapi Lideng pun merasa bimbang karena dengan demikian maka ia akan terlibat dalam persoalan yang tidak diketahuinya, dan yang bahkan justru ingin diketahuinya. Mungkin peristiwa itu ada hubungannya dengan tingkah laku Daruwardi yang kadang-kadang menarik perhatiannya, terutama karena Daruwardi mempunyai perhatian yang khusus terhadap bukit pada siang gundul itu. Selagi Lideng termangu-mangu, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ternyata bahwa Daruwardi benar-benar seorang yang memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan. Karena itulah maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu menjadi heran. Mereka mengira bahwa anak muda dari Lumban itu tidak akan terlalu sulit diselesaikan. Menurut dugaan mereka, murid Pusparuri itu sama sekali tidak berdaya melawan mereka berdua, apalagi anak padukuhan terpencil. Tapi ternyata bahwa Daruwardi mampu mengimbangi kemampuan mereka berdua. Dengan tangkas Daruwardi berlompatan menghindari serangan senjata lawan. Tetapi dengan tangkas pula ia berlompatan menyerang, pandangnya berputar seperti baling-baling. Tapi tiba-tiba saja terayun mendatar menyambar perut. Namun kadang-kadang terjulur matuk seperti seekor ular bandotan. Kedua lawannya menjadi bingung, pedang di tangan Daruwardi seolah-olah berterbangan di sekitar tengkuk dan lambung mereka. Dengan demikian maka kedua orang dari perguruan Kendali Putih itu bertempur semakin kasar. Mereka mencoba untuk menyerang Daruwardi dari dua arah yang berbeda.
Dengan demikian mereka mencoba untuk memecah perhatian anak muda dari Lumban itu. Tapi ternyata mereka tidak berhasil. Daruwardi mampu menempatkan dirinya. Ia pun mengimbangi langkah-langkah lawannya yang panjang dengan tepat. Ia meloncat menempatkan diri pada sisi yang lepas dari garis serangan lawannya. Bahkan tiba-tiba saja ialah yang melompat dan mengejutkan lawannya dengan serangan yang tak terduga. Dari mana anak Lumban ini mendapat ilmu iblis itu? Geram salah seorang dari kedua orang kendali putih itu. Daruwardi yang juga mendengarnya menjawab, "Aku tidak pernah mempelajari ilmu apapun, tetapi karena kalian menempuh garis hidup yang salah, maka ada sajalah yang membantu aku untuk membunuh kalian berdua." "Persetan dengan tahayul itu," geram orang yang tinggi besar. "Kekuatan dari ilmu kanuragan akan menyelesaikan semua masalah. Kau pun akan segera mati dengan perut terbelah." Daruwardi tidak menjawab. Ia memusatkan perhatiannya kepada serangan lawannya. Tiga orang itu pun kemudian berputaran. Senjata mereka telah terayun menghantam dahan-dahan pohonan. Gerumbul-gerumbul perdu di pinggir hutan itu bagaikan terbabat bersih. Sementara batang besi orang bertubuh tinggi itu telah mematahkan pepohonan di arena perkelahian itu. Zideng menjadi cemas jika arena itu menjadi semakin luas dan sempat ke tempatnya bersembunyi. Maka ia tidak akan ingkar lagi. Ia harus terlibat dalam persoalan yang belum dimengertinya itu. Untunglah bahwa berkisarnya arena pertempuran itu tidak menuju ke arah tempat Zideng bersembunyi. Karena itu ia tetap berada di tempatnya untuk melihat akhir dari pertempuran yang menebarkan jantung itu, yang semakin lama menjadi semakin seru. Langkah-langkah mereka menjadi semakin cepat, sedang ayunan senjata mereka pun menjadi semakin mengerikan. Angin yang terbesit dari ayunan senjata mereka yang bertempur itu telah dapat mengguncang dahan-dahan kayu dan menggugurkan dedaunan yang mulai menjadi kuning.